Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, kita lanjutkan pelajaran berikut ini tentang fikih muyasar ini. Sekarang sudah masih tetap di bab salat ya, kitab salat, masuk ke bab 12 ya. Salat 2 rakaat hari raya. Ya, ada 2 Id ya. Arab itu. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. 2 hari raya ya, salat 2 hari raya ya, ada 2 ya. 2 hari raya adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Keduanya memiliki pesta perayaan syar'i. Idul Fitri merayakan selesainya kaum muslimin dari puasa Ramadan, itu Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha merayakan penutupan kaum muslimin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ia disebut dengan Id karena ia kembali artinya dan berulang ya, pada waktunya. Ya. Kenapa disebut ini syiar? Karena memang kita harus di lapangan ya, bukan di masjid. Yang sunnah itu di lapangan, melakukan salat Id ya. Beda dengan salat Jumat. Salat Jumat juga itu syiar juga, tapi dia di masjid ya. Tidak boleh di lapangan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, hukum dan dalil pensyariatan sholat 2 hari raya. Hukum sholat 2 hari raya adalah fardu kifayah, ya, bukan fardu ain. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang melakukan maka yang lain gugur. Bila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya maka dosanya gugur dari muslimin yang lain. Namun bila mereka semuanya meninggalkan maka semuanya berdosa. Karena sholat ini termasuk syiar Islam yang nyata dan yang paling besar ya. Dan karena Nabi SAW selalu menjaganya. Demikian juga para sahabat beliau sesudahnya. Sungguh Nabi SAW telah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya. Sampai kaum wanita, hanya saja beliau memerintahkan wanita yang haid agar memisahkan diri menjauh ya, dari tempat sholat. Hal ini menunjukkan urgensi sholat 2 hari raya dan besarnya keutamaannya. Karena sholat itu apabila Nabi SAW memerintahkan agar dilakukan oleh kaum wanita, padahal pada hukum asalnya mereka bukanlah pihak yang diperintahkan berkumpul bersama kaum laki-laki, maka kaum laki-laki lebih patut untuk diperintahkan. Jadi wanita dibolehkan ya, tapi kalau sedang haid ya jangan terlalu dekat ya, karena takut di zaman dulu kan nggak ada softtek ya. Jadi hanya dibalut dengan kain saja sehingga takutnya dia berceceran. Dengan rahmat Allah, di antara ulama ada yang menguatkan pendapat bahwa sholat 2 hari raya ini adalah fardu ain. Ada ulama yang
mengatakan fardu ain, padahal sebelumnya berdasarkan dalil adalah fardu kifayah. Bagian kedua, syarat-syarat salat Id. Di antara syarat-syaratnya yang paling penting adalah masuk waktu, adanya bilangan jumlah jamaah yang diperhitungkan dan menetap, ya, artinya mukim. Oleh karena itu tidak boleh sholat sebelum waktunya, tidak boleh kurang dari 3 orang, dan tidak wajib atas musafir yang tidak menetap. Kalau kurang dari 3 ya tidak boleh, harus ya. Jadi minimalnya 3. Bagian yang ketiga, tempat-tempat yang digunakan sholat Id. Disunahkan sholat di tanah lapang, di luar bangunan, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju bil fitri wal adha ilal musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar untuk sholat Idul Fitri dan Adha ke tempat sholat, yaitu tanah lapang. Nah, dari yang muttafaqun alaihi. Tujuannya adalah wallahu a'lam, ya, memperlihatkan syiar ini dan menonjolkannya. Boleh melakukannya di masjid jami disebabkan adanya uzur seperti hujan, ya, boleh, angin kencang dan yang sepertinya. Bagian yang keempat, ya, waktunya, waktu sholat Id seperti waktu sholat duha, yaitu setelah matahari naik seukuran tinggi tombak sampai waktu zawal. Karena Nabi SAW dan para khalifah setelahnya melakukan sholat ini sesudah matahari naik, dan karena sebelum matahari naik merupakan waktu larang. Disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktu, ya. Jadi disunahkan sholat Idul Adha di awal waktunya dan menunda sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Adha itu disegerakan atau di awal waktu. Idul Fitri boleh ya ditunda, ya. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Di samping itu, karena orang-orang sangat butuh menyegerakan sholat Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban, sedangkan untuk Idul Fitri mereka memerlukan waktu lebih panjang sebelum sholat agar bisa leluasa memberikan zakat fitrah. Ya. Jadi kalau zakat fitrah belum dibagikan, tunda dulu, jangan sholat dulu, ya. Udah semua baru sholat, karena tidak sah kalau zakat fitrah dibagikan setelah sholat. Bagian yang kelima, tata cara dan bacaan dalam sholat Id. Tata cara sholat Id 2 rakaat sebelum khutbah berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ya, sebelum khutbah, ya. Beda kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau Id, ya, sholat dulu baru khutbah. Nah, pada saat khutbah jangan ditinggal, ya, kita dengarkan, ya, nasihatnya dari khotib tersebut. Salatul fitri wal adha rakaatan, ya, tamamun wairu qasrin ala lisani nabiyukum waqad khaba maniftara. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat sempurna, bukan qasar melalui lisan Nabi kalian. Dan sungguh telah merugi siapa yang membuat kebohongan. Diriwayatkan oleh Ahmad, ya, An-Nasai, Al-Baihaqi. Hadis ini sahih. Lihat Irwa Al-Ghalil bab 3 halaman 106. Di dalam rakaat pertama bertakbir 6 kali, ya.
Ini di luar takbiratul ihram ya. Di dalam rakaat pertama bertakbir 6 kali setelah takbiratul ihram dan istiftah. Ya, dan istiftah. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, serta sebelum ta'awud di dalam rakaat kedua, ya, serta sebelum ta'awud. Di dalam rakaat kedua bertakbir 5 kali selain takbir bangkit dari sujud yang dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Ini 5 kali yang kedua, yang pertama itu 6 kali. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang marfu. Ya. Sekali lagi marfu itu nyampe ke Nabi ya. Dari sahabat sampai ke Nabi. At-takbiru bil fitri wal adha bil ula sab'u takbiratin wa fisaniyati khamsu takbiratin siwa takbiratayir ruku. Takbir di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama adalah 7 takbir dan pada kedua adalah 5 takbir selain takbir ruku. Maksudnya ada 2 ya, ada 2. Cara yang pertama tadi takbir 6 kali setelah takbiratul ihram, sedangkan ini ya 7 takbir, tadi 6 ya. Dan pada keduanya ada 5 takbir selain 2 takbir. 7 itu maksudnya sama dengan takbiratul ihram ya. Kalau setelah takbiratul ihram kita takbir lagi 6 kali, kemudian baru membaca Al-Fatihah. Mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir karena Nabi SAW melakukan seperti itu. Jadi ada takbir ihram kan, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca apa namanya tadi doa iftitah ya. Lalu takbir yang kedua takbir intikal ya selama sebanyak 6 kali. Dalam keadaan mengangkat tangan bersama setiap takbir. Karena Nabi SAW kana yarfa'u yadaihi ma'at takbir. Beliau selalu mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir. Dalilnya diriwayatkan oleh Ahmad, dihasankan oleh Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Aduh, agak lelah ya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk membacakan kitab ini sampai selesai ya. Kemudian membaca setelah isti'azah dengan jahar tanpa ada perbedaan membaca Al-Fatihah dan sesudahnya di rakaat pertama membaca Al-Fatihah. Dan setelah membaca Al-Fatihah rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua berdasarkan ucapan samura. Baca Al-Fatihah, kemudian Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal atak hadisul Ghasyiyah di rakaat kedua. Jadinya karena sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil idain sabbihisma rabbikal a'la.
Kemudian yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Bahwa melakukan tersebut sebagai dalam sholat 2 hari raya. Dalam riwayat yang sahih juga dari Nabi SAW, anna Rasulullah SAW bil adha wal fitri kana yaqra'u bil ula, ya, bil ulabi qaf, ya, surat Qaf wal Qur'anil Majid wa bisaniyah abtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dan Ibnu Majah. Yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Albani. Bahwa Rasulullah SAW pada Idul Adha dan Idul Fitri membaca pada rakaat pertama surat Qaf dan pada rakaat yang kedua surat Al-Qamar. Ya, dalilnya diriwayatkan oleh Muslim, nomornya 891. Sebaiknya imam membaca bacaan yang ini pada waktu-waktu dan yang itu pada lain waktu dalam rangka mengamalkan sunnah dengan tetap memperhatikan keadaan orang-orang yang sholat, lalu mengacu pada mereka yang paling lemah. Masya Allah. Itu bagian yang ke-5. Sekarang bagian yang ke-6. Waktu khutbah. Ya, waktu khutbah pada sholat id adalah sesudah sholat berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakri wa Umar yusallu nal idaini qoblal khutbah. Nabi SAW, ya, Abu Bakar dan Umar melakukan sholat 2 hari raya sebelum khutbah. Dalilnya bentar aku dalil. Sekarang bagian yang ke-7. Sholat id. Bagi siapa yang ketinggalan sholat id tidak disunnahkan untuk mengkodoknya karena tidak ada dalilnya dari Nabi SAW tentang hal tersebut, dan karena sholat ini adalah sholat yang memiliki, ya, perkumpulan tertentu, maka ia tidak disyariatkan kecuali dalam bentuk seperti itu. Bagian yang ke-8, sunnah-sunnahnya. 1. Disunnahkan menggelar sholat id di tanah lapang dan terbuka di luar desa, di mana kaum muslimin berkumpul padanya untuk memperlihatkan syiar ini, dan bila ada uzur dari dilakukan di masjid maka tidak mengapa. Yang kedua, ya, sunnah-sunnahnya itu disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri sebagaimana ia sudah dijelaskan pada pembahasan waktu sholat. Yang ketiga, disunahkan makan beberapa kurma ya.
Waktu khutbah itu ya bagian ke-6 waktu khutbah ya. Waktu khutbah pada sholat Id adalah sesudah sholat berdasarkan ucapan Ibnu Umar. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar yusallu nal idain qoblal khutbah. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar melakukan sholat 2 hari raya sebelum khutbah. Jadi khutbahnya belakangan ya, setelah sholat. Dan yang ketujuh, qada sholat Id. Bagi siapa yang ketinggalan sholat Id, tidak disunahkan untuk mengqadanya karena tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Dan karena sholat itu adalah sholat yang memiliki perkumpulan tertentu, maka ia tidak disyariatkan kecuali dalam bentuk seperti itu. Sama sholat Jumat kalau ketinggalan kita nggak boleh sholat Jumat lagi. Sholat zuhur berarti kita. Oh, ini nggak ada penggantinya. Ya sudah. Gitu kan. Bagian ke-8 sunah-sunahnya disunahkan menggelar sholat Id di tanah lapang. Ini tadi sudah ya. Karena ini syiar, disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Ya, tadi sudah dijelaskan semuanya. Disunahkan berangkat di awal waktu saat keluar untuk sholat Id setelah subuh dengan berjalan kaki dengan tujuan agar bisa dekat dengan imam dan mendapatkan keutamaan menunggu sholat. Segera. Saya ulang, disunahkan menggelar sholat Id di tanah lapang. Kedua, disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. 3, disunahkan makan beberapa kurma sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri dan hendaklah tidak makan pada hari Idul Adha sampai sholat berdasarkan perbuatan Nabi. Karena Nabi nggak makan Idul Adha, nanti dia makannya setelah motong kurban. Ya. Tapi kalau Idul Fitri disunahkan makan kurma, boleh makan dulu. Ya, tentunya jumlahnya ganjil dan beliau tidak makan di hari Idul Adha sehingga beliau sholat. Yang keempat, disunahkan berangkat di awal waktu saat keluar untuk sholat Id setelah subuh dengan berjalan kaki dan tujuan agar dekat dengan imam. 5, seorang muslim disunahkan berhias, ya, mandi, memakai pakaian terbaik dan memakai wangian. 6, disunahkan berkhutbah pada sholat Id dengan tema yang memiliki cakupan luas dan universal untuk seluruh perkara-perkara agama, mengajak kaum muslimin membayar zakat fitrah, menjelaskan kepada mereka apa yang mereka bayarkan, mendorong kaum muslimin untuk berkurban, ya, menjelaskan hukum-hukumnya. Hendaknya kaum wanita juga mendapatkan nasihat karena mereka juga membutuhkannya, dan hal ini dalam rangka meneladani Rasulullah SAW karena setelah beliau sholat dan khutbah beliau mendatangi kaum wanita lalu menasihati mereka dan mengingatkan mereka, dan ia terjadi sesudah sholat sebagaimana penjelasan yang lalu. 7, disunahkan memperbanyak zikir dan takwir dan tahlil, ya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Baqarah 185. Kaum laki-laki mengeraskan takbir di rumah
masjid dan pasar, sedangkan kaum wanita cukup dengan suara pelan. 8. Disunahkan mengambil jalan berbeda saat pulang dan saat pergi. Maka hendaklah dia pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan lain, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza kana yaumu idin khalafat tariq. Dahulu Nabi SAW apabila hari raya maka beliau mengambil jalan berbeda. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 980. Ada yang berkata hikmahnya agar kedua jalan tersebut bersaksi baginya. Ada yang berkata untuk memperlihatkan syiar Islam pada kedua jalan. Ada yang berkata lainnya. Ya, tidak mengapa saling memberi ucapan selamat hari raya antara seseorang kepada saudaranya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, taqabbalallahu minna wa minka sholihal a'mal. Ya, artinya semoga Allah menerima amal-amal saleh dari kami dan kamu. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi beserta dengan penuh bahagia dan wajah berseri-seri di hadapan orang-orang yang ditemuinya. Ya, jadi kalau kita melakukan sholat syiar ini kita harus bahagia, ya, jangan cemberut aja, ya, kayak kalian kerupuk lempem, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.